Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama bertemu dengan saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Nah, pada pertemuan pertama saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Dalam 2 mata kuliah yang berbobot 2 SKS itu, dalam 1 semester dijadwalkan 16 kali tatap muka. Kemudian ditambah dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk kehadiran, kita buat kesepakatan dulu ya, sebelum masuk pada materi yang lebih mendalam terkait dengan pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum. Untuk kehadiran, biasanya itu saya menyampaikan dulu kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 4 kali ya. 4 kali atau 3 kali? Ada yang 4, ada yang 5, Bu. Ada yang 4. Kalau saya sih biasanya 3. Kalau kebanyakan 4 ya saya mengikuti 4. 4 saja ya. Mahasiswa yang tidak hadir atau absen lebih dari 4 kali. Nah, ini terkait dengan kehadirannya akan mendapatkan catatan tersendiri, gitu ya. Untuk kelas pagi kan biasanya ini mahasiswa reguler ya, tidak menyambi bekerja. Iya, Bu. Jadi pembelajarannya lebih ada. Ada yang kerja, Bu, sambil kerja. Jadi pembelajarannya lebih mudah kalau pagi itu biasanya bisa dikondisikan pukul 8 atau kurang lebih pukul 8 begitu sudah siap semua. Tapi kalau yang sore itu ya seringnya begitu. Jadi tidak jadi masalah ya, nanti sesuai dengan kesepakatan saja. Apalagi ini perkuliahannya secara daring begitu. Kesepakatan 4 kali ya untuk ya, Bu. Absen mahasiswa. Nah, kontrak perkuliahan, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu, saya bernama Suprapti, kemudian gelar akademis saya ini, S1-nya Sarjana Pendidikan, kemudian S2-nya Magister Pendidikan. Tujuan mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini bertujuan, 1, memupuk semangat dan jiwa nasionalisme mahasiswa sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagaimana bahasa Indonesia itu dikatakan baik dan benar? Ada pertanyaan seperti itu. Setiap harinya kita sebetulnya sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi belum dikatakan baik dan benar. Nah, sekarang bagaimana bahasa Indonesia itu dikatakan baik dan benar? Mengartikannya secara mudahnya adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisinya.
situasi pembicaraan. Maksudnya, jadi pembicaraan itu mengenal adanya situasinya. Secara formal, begini. Saya tuliskan saja. Ini ya. Formal dan non formal. Nah, kalau situasi pembicaraan itu formal, maka di sini penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar nih hukumnya wajib. Kalau situasi pembicaraan itu non formal, nah di sini tidak dituntut kita sebagai masyarakat pengguna bahasa itu harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini kalau non formal. Menggunakan bahasa sehari-hari yang sudah familiar, Bu, boleh saja di dalam berkomunikasi kalau situasi pembicaraan itu non formal. Kemudian tujuan yang ketiga, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir ide-ide atau konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Maksudnya di sini adalah ketika Anda mengajukan judul, kemudian nanti berlanjut pada pengajuan proposal. Nah, di sini itu maksudnya penggunaan bahasa Indonesia ini mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi ide-ide tersebut tadi untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Nah, misalnya mengajukan judul, proposal, ya tentunya kepada Kaprodi dan kemudian diteruskan kepada masing-masing dosen pembimbing. Gitu. Deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah MKDU, mata kuliah dasar umum. Sekarang hukumnya wajib ya di semua perguruan tinggi itu bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib. Wajib artinya harus diambil. Kalau tidak diambil, ya Anda tidak bisa lulus karena belum mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia ini diberikan kepada semua mahasiswa, pada semua prodi. Maka ada kelas dari sistem komputer, kemudian dari komputerisasi akuntansi ada ya. Kemudian grafis ada ya di sini. Grafis ada ya? Ada, Bu. Ya, ada. Grafis. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan tentang hakikat bahasa, kemudian sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kemudian bagaimana bahasa Indonesia atau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kemudian mengenal adanya ragam dan laras bahasa. Nah, ini sama ya. Yang ketiga adalah mengenal ejaan. Ejaan itu diantaranya adalah penulisan huruf dan tanda baca. Kemudian memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus kesalahan di dalam berbahasa Indonesia. Yang kelima, definisi tentang kalimat.
Ada kalimat efektif, kemudian apa saja syarat-syarat kalimat efektif itu. Paragraf. 40 menit ya. Syarat paragraf yang baik dan pola pengembangan paragraf. Kemudian konsep dasar karya tulis ilmiah. Di sini saya singkat KTI. KTI itu karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah, kemudian bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang ke-8, sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah, yang meliputi judul, kemudian prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di sini ada tanda baca koma. Kemudian yang ke-9, penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, dan teknik pengetikan. Ini bagaimana kalau kita menulis tabel itu seharusnya definisi tabel itu kan ada di atas, tapi kalau gambar itu definisinya ada di bawah gambar ya, begitu. Nah, ini mahasiswa grafis, sistem komputer, tentu nanti ketika menulis skripsi atau tugas akhirnya itu banyak menyertakan tabel dan gambar ya. Kemudian bagaimana cara mengutip penulisan daftar pustaka yang baik. Kemudian ini paling akhir ya, tentang makalah, sistematika makalah ada di nomor 7 ini tadi. Nomor 8 ya, judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Ini adalah sistematika makalah sederhana. Kemudian yang terakhir, 12 dan 13 ini saya jadikan pembelajaran terakhir, yaitu menulis makalah. Kemudian presentasi, langkah-langkahnya apa saja. Kemudian sebagai penutupnya ini ada praktik presentasi. Nah, kemudian untuk yang C, kompetensi mata kuliah ini sama dengan yang tadi, deskripsinya yang berisi tentang keseluruhan materi dalam pembelajaran 1 semester ini. Kemudian nanti mahasiswa bisa membaca di sini di bagian E, evaluasi hasil belajar. Kira-kira ingin memperoleh nilai apa di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini? A, AB, B, BC, C, CD, D, atau bahkan ingin mendapatkan nilai E. Nanti mahasiswa bisa mengira-ngira sendiri ya. Kalau ingin mendapatkan nilai A, tentu setiap komponen ini harus dipenuhi semua oleh mahasiswa. Nah, penilaian ini dari 1 sampai 4. Kalau cukup misalnya C, ya agak santai, itu dan seterusnya. Nah, dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian metode dan teknik pembelajaran yang dipilih, teknik pembelajarannya nanti ada diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah. Nah, supaya tujuan daripada pembelajaran bahasa Indonesia ini tercapai ya. Jadi harus ada diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah juga harus ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Kemudian evaluasi hasil belajar.
Jadi nanti ada ujian tulis dan ujian praktik. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, ujian praktiknya berupa tadi, praktik, presentasi, kemudian kriteria penilaiannya berdasarkan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik secara lisan maupun secara tulis. Secara lisan, saya ambil penilaian dari cara membawakan presentasi, bahasa yang dipakai, bahasa lisannya. Kemudian penilaian tertulisnya pada saat ujian praktik dari makalah yang sudah ditulis mahasiswa. Dari pengetikan, kemudian seperti tadi ya, cara menulis tabel, gambar itu sudah betul atau belum, daftar pustakanya bagaimana, itu yang akan saya nilai. Kemudian nilai akhir didasarkan pada aspek yang pertama adalah aktivitas dan partisipasi di kelas. Ini saya berikan bobot 5%. Yang kedua, tugas. Ini misalnya saya berikan penugasan menulis artikel, proposal, laporan, atau bahkan ada studi kasus. Nah, ini bobot nilai maksimalnya 25%. Kemudian yang ketiga, UTS, ujian tengah semester. Ini bobotnya 35%. Ujian akhir semester. Bobotnya sama dengan UTS ya, 35%. Keempat komponen ini nanti saya hitung, kemudian akan diperoleh nilai mahasiswa dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 100. Di sini apa namanya? Nah, misalnya nilai A itu berapa rentang nilainya? Kalau ada nilai A, B, B, C, C, D ini nanti saya ubah. Ya, hanya mengubah hurufnya saja. Rincian materi perkuliahannya sebagai berikut. Sama seperti yang ada di poin B tadi. Tentang hakikat bahasa, sejarahnya, kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Ini sudah saya berikan tentang pembagiannya pada setiap pertemuan. Kemudian buku sebagai sumber belajar, mahasiswa bisa membaca dari buku-buku yang sudah saya tuliskan di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nanti ada satu lagi buku EBI. Banyak sebetulnya ya, tapi mahasiswa tidak harus mempunyai semua. Kalau mahasiswa mempunyai semua, nah saya bisa mendapat protes dari mahasiswa. Ada kurang lebih 20 buku di sini. Nah, mahasiswa yang wajib punya itu adalah buku ini aja. Bentar, saya carikan dulu. Ada di sini. Dua saja yang wajib punya di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini. Yang pertama, mahasiswa harus punya
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saya tidak lagi menggunakan ini ya, ini harusnya saya delete. Yang saya pakai adalah WebB itu tadi. Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini saya ada filenya nih, berupa PDF. Nah, nanti bisa, apa namanya, saya kirimkan melalui Mas Andi ya, Mas Andi. Jadi isinya, WebB ini sama dengan EYD, buku EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, buku ini tentu sudah tidak asing lagi di antara mahasiswa ya, buku EYD ya. Tetapi EYD ini sudah mulai ditinggalkan, beralih pada buku ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apalagi ini sekarang mudah untuk mendapatkan buku digitalnya. Isinya sama. Saya bukakan dulu. Nah, jadi pemakaian huruf. Huruf itu ada 26 huruf ya, huruf abjad itu terdiri atas 26 huruf. Ini semua pasti sudah hafal semua. Kemudian dibagi lagi menjadi huruf vokal. Apa saja? Huruf vokal? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu yang sering diucapkan adalah A, I, U, E, O. Kalau kita melihat sesuai dengan urutan abjad ketika melafalkan, tentu kan terbalik. Bukan A, I, U, E, O. Yang betul adalah ini. A, E, I, O, dan U. Ini kan sesuai dengan urutan abjad. Kalau Anda menyebutnya itu biasa menyebutnya dengan A, I, U, E, O, itu kan tidak sesuai dengan urutan abjad. Nah, ini salah satu kasus kesalahan dalam berbahasa ya ini. Ya, kita menurut kita apa yang kita ucapkan itu sudah betul. Tetapi kalau dilihat dari segi berbahasa Indonesia, tadi di nomor 1 sudah dijelaskan penggunaan huruf. Nah, sesuai dengan urutan abjad, mari kita cari. Setelah A adalah E, bukan I. Nah, ini bisa dibuktikan ternyata, oh ya, sesuai dengan urutan abjad. Setelah A itu E, baru I. Maka ini harus kita luruskan ya, pengucapan huruf vokal bukan lagi A, I, U, E, O, melainkan A, E, I, U, O. Jangan terbalik Mbak, jangan U, O. A, E, I, O, U. Ada yang masih U, O tadi? A, E, I, O, dan U. Nah, huruf vokal A, I, U, E, O kita terbiasa melafalkan. Nah, sekarang kita biasakan juga dengan melafalkan huruf vokal itu dengan A, E, I, O, U. Contoh pemakaiannya, ini terdapat pada kata, ini mudah ya untuk A misalnya ada di posisi awal itu bisa api, misalnya air,
Kemudian A pada posisi tengah terletak pada kata padi. A ada posisinya di akhir, misalnya pada kata lusa. Kemudian huruf vokal E, contohnya ada enak, ember, emas. Kemudian ada di tengah dan di akhir. Nanti dibaca sendiri ya. Setelah perkuliahan selesai, saya kirimkan buku digital PUEB ini kepada Mas Andi sebagai komting ya. Contohnya misalnya pada poin A, ini E sebagai diakritik ya. Misalnya anak-anak bermain di teras, bukan teras. Contoh yang kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap, bukan kecap. Nah, ini harus dibedakan. Nah, huruf konsonan. Jadi selain A, E, I, O, dan U tadi. B sampai dengan Z. Huruf diftong. Diftong itu penggabungan huruf vokal. AI, apa misalnya, contohnya ada balairung, kemudian pandai, lihai, dan masih banyak contoh lain. Kemudian huruf kapital. Penulisannya harus sesuai dengan kaidah yang ada di buku PUEB ini. Misalnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Ini berupa kalimat tanya. Jadi ada di awal kalimat. Kalau di dalam kalimat itu huruf pertamanya tidak menggunakan huruf kapital, bagaimana, Bu? Nah, hukumnya secara kebahasaan ya salah. Nilainya 0 ya, salah ya. Kemudian yang kedua, pemakaian huruf kapital yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan misalnya. Muhammad Andi. Huruf pertama, kalau Muhammad Andi tadi terdiri dari dua unsur ya, Muhammad dan Andi. M-nya ini menggunakan huruf kapital. Nah, isinya seperti ini, Baby. Nah, nanti setelah buku digital ini saya kirimkan melalui komting, tolong jangan hanya disimpan ya, dibaca minimal 1 kali. Baik, Bu. Apalagi ini belajar dari rumah, kerja dari rumah, yang bekerja, jadi ada banyak waktu untuk membaca. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Allah bisa, Bu.
Siapa nih yang bertanya? Ignatius? Ingin bertanya? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Tidak ya? Iya. Saya tanya, Bu. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Siapa? Andi, Mas Andi, silakan Mas Andi. kalau itu nama, kan sekarang kan banyak, Bu, yang namanya kan panjang-panjang, ada 4 kata sampai 5 kata. Itu kalau belakangnya